Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini kita ketemu lagi dengan Bu Zahro dengan melanjutkan tema kita, yaitu tema 4D, berbagai pekerjaan, dengan mata pelajaran IPS subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan penting dilakukan untuk kelangsungan hidup. Cara dan tempat orang bekerja berbeda-beda. Misalnya, guru mengajari siswa dan dokter bekerja di rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Apa saja jenis-jenis pekerjaan dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita lihat satu persatu. Jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu sangat banyak. Ada beberapa hal yang mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan tersebut. Misal yang pertama yaitu kondisi geografis. Masyarakat di desa biasanya bekerja sebagai buruh tani atau berladang. Sedangkan di kota biasanya bekerja sebagai buruh pabrik atau pegawai di suatu perusahaan. Sumber daya alam juga mempengaruhi pekerjaan manusia. Misalnya, manusia bekerja dalam berbagai jenis usaha atau pekerjaan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya yaitu penambang, petani, peternak, nelayan, perajin keramik. Namun ada juga pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya ada dokter, hewan, guru, dan polisi. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Yang pertama yaitu petani. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian atau agraris. Usaha pertaniannya dapat di sawah, di ladang, atau di kebun. Hasil dari sawah berupa padi. Padi diolah menjadi beras, dan beras diolah menjadi nasi. Kemudian hasil dari ladang bisa berupa tanaman palawija. Misalnya ada kacang-kacangan, jagung, dan ubi. Kemudian hasil dari perkebunannya bisa sayuran dan buah-buahan. Biasanya ini dilakukan oleh penduduk yang tinggal di pedesaan. Pekerjaan yang kedua yaitu nelayan. Para nelayan membawa hasil tangkapannya ke pelelangan ikan. Nelayan tradisional menangkap ikan dengan alat sederhana, yaitu dengan jala dan perahu layar. Sedangkan nelayan modern itu menggunakan sonar, satelit oceanografi, dan GPS. Selanjutnya yaitu peternak. Peternak adalah orang yang pekerjaannya beternak. Beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak, misal ada ayam, itik, kambing, sapi, dan kelinci. Hasil dari hewan ternak tersebut biasanya diolah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau dijual ke pasar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bidang-bidang pekerjaan. Di sini yang pertama yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Contohnya, usaha penambangan emas,
penambangan batu bara, dan pengobaran minyak. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan modal yang besar. Namun ada pula penambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya ada pertambangan batu kapur serta pendulangan emas dan intan. Kedua yaitu jenis pekerjaan di bidang agraris. Kegiatan di bidang agraris adalah usaha mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna, meliputi usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan darat. Jenis tanaman yang diusahakan pada bidang pertanian diantaranya ada padi, jagung, dan sayur-sayuran. Kemudian usaha di perkebunan itu ada kelapa sawit, teh, dan kopi. Sedangkan perikanan darat ada ikan mas, ikan gurami, dan udang windu. Jenis pekerjaan yang ketiga yaitu di bidang industri. Usaha industri yaitu usaha yang menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Industri dikelompokkan dalam industri besar, menengah, dan kecil. Kemudian jenis bidang pekerjaan yang keempat yaitu perdagangan. Usaha perdagangan adalah usaha membeli dan menjual kembali barang atau jasa. Usaha perdagangan bisa di pasar tradisional dan pasar modern. Namun ada juga usaha yang membuka sendiri yaitu dengan membuka warung atau toko di rumah masing-masing. Kemudian jenis bidang pekerjaan yang terakhir yaitu di bidang jasa. Kegiatan di bidang jasa adalah usaha menyediakan layanan yang diperlukan oleh orang lain. Contohnya, jasa perawatan kesehatan, jasa transportasi, dan jasa pendidikan. Jasa perawatan kesehatan disediakan di rumah sakit melalui jasa dokter dan perawat. Jasa transportasi disediakan oleh usaha angkutan melalui jasa sopir, masinis, nahkoda, atau pilot. Sedangkan jasa pendidikan disediakan oleh lembaga pendidikan melalui jasa guru atau dosen. Untuk tugasnya atau latihan soalnya, silahkan kerjakan evaluasi 1 halaman 47 nomor 19 sampai 24. Kerjakan di buku tulis, kemudian diunggah melalui Google Form yang sudah disediakan paling lambat hari Sabtu. Bu Guru tunggu ya. Itu dulu ya dari Bu Zahro, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.